Selamat datang di channel Motivasi Sehat. Halo sahabat YouTubers, kali ini Motivasi Sehat akan mengupas tuntas tentang Raden Tumenggung Dipayuda, Bupati pertama Banjarnegara. Bagaimana kelanjutannya tentang beliau Raden Tumenggung Dipayuda? Sebelum melanjutkan kupasannya, baiknya jika kalian mau menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan pertama. Sahabat Motivasi Sehat, pada episode berikut, kami akan mencoba mengungkap fakta tentang Raden Tumenggung Dipayuda. Raden Tumenggung Dipayuda adalah Bupati pertama Kabupaten Banjarnegara. Ia wafat dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Purbayasa, Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dipayuda terlahir dengan nama Kardiman, kemudian namanya dirubah menjadi Mantri Anom. Setelah menjadi Bupati Banjarnegara, Kanjeng Susuhunan Paku Buwono IV mengganti namanya menjadi Atmo Sukaryo. Menerangkan bahwa Kardirman adalah putra Ngabehi Dipawijaya, Bagus Guru Gugu, atau lebih dikenal dengan nama Dipamenggala, sedangkan ibunya adalah putri dari Dipayuda II. Dipamenggala adalah anak bungsu dari Dipayuda Sedajenar yang merupakan Ngabehi di Karanglewas. Sebelum menjadi Bupati Banjarnegara, Dipayuda menjabat sebagai Ngabehi di Purbolinggo selama 3 tahun dengan gelar Dipayuda IV. Ia menjadi Bupati Banjarnegara dari tahun 1831 sampai tahun 1846. Setelah Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Gubernur Jenderal menerbitkan Resolusi Nomor 1 tanggal 22 Agustus tahun 1831 yang isinya menetapkan Dipayuda IV sebagai Bupati Banjarnegara. Sumpah janji setia jabatan diucapkan di hadapan Sinun Paku Buwono VII di Sitinggil Keraton Surakarta. Peristiwa 22 Agustus tahun 1831 tersebut kemudian ditahbiskan dan diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara setiap tahun. Ada beberapa pihak yang keberatan. Pihak ini mengajukan narasi perubahan agar hari jadi mengambil waktu lebih tua, yakni saat peristiwa Merapat atau peristiwa Mangunyuda Sedoloji. Di balik persimpangan ideologi antara Dipayuda dan Mangunyudo, menurut Babat Banyumas, sesungguhnya mereka masih sedulur. Bupati Dipayuda adalah cucu adik Yudonegoro III, Patih Danurejo. Putra Dipowijoyo, Ngabehi Sokaraja, Yogyakarta, beliau masih Trah Tumenggung Mertoyudo, Bupati Banyumas IV, kakek Mangunyudo yang menikah dengannya Embah Mertoyudo. Nama kabupaten pemerintahan baru melewati proses meditasi spiritual, mengubah nama Banjar Watulembu atau Banjarmangu menjadi Banjarnegara. Ibu kota Banjar Watulembu dipindah ke selatan Sungai Serayu dan diberi nama baru, Banjarnegara. Dipayuda IV dalam menjalankan pemerintahan dibantu beberapa pejabat Nayaka Praja, antara lain Mas Cakrayuda sebagai Patih, Mas Mangunyudo sebagai Kliwon, Mangun Subroto sebagai Wedana Banjarnegara. Kemudian Dipowijoyo dan Ranadikrama sebagai Mantri Kabupaten, Ki Mangundimeja sebagai Jaksa dan Amat Pekih sebagai Penghulu. Wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara baru dibagi wilayah sebanyak 75 desa, 18 kecamatan dan 5 distrik kawedanan, Banjarnegara, Wanadadi, Karangkobar, Batur dan Purworejo Klampok. Sepeninggal Bupati Dipayuda IV, pondasi pemerintahan dilanjutkan oleh pejabat berturut-turut. Setelah menjadi Bupati Banjarnegara, Dipayuda IV
Kemudian diangkat menjadi bupati selama 25 tahun. Pusat pemerintahan dipindahkan dari yang semula berada di utara Sungai Serayu, jadi ke selatan Sungai Serayu yang merupakan daerah pesawahan yang sangat luas. Nama Banjarnegara diambil dari arti kata Banjar, yaitu sawah, dan negara yang berarti kota. Setelah Dipayuda IV, diangkat sebagai bupati tahun 1846, kemudian pengganti yang ditunjuk adalah Raden Adipati Dipadiningrat. Setelah Dipadiningrat wafat, ia juga dimakamkan di makam Purbayasa. Dipadiningrat menjabat Bupati Banjarnegara sampai dengan purna di tahun 1878. Setelah itu, Dipadiningrat digantikan oleh Mas Ngabehi Atmadipura, yaitu seorang patih dari Kabupaten Purworejo. Setelah menjadi Bupati Banjarnegara, Atmadipura mendapatkan gelar Tumenggung Jayanegara I. Pada saat Jayanegara I menjabat sebagai bupati di tahun 1884, sistem irigasi modern pertama dibangun di Banjarnegara yang kemudian diberi nama irigasi Singamerta. Demikian yang dapat kami kupas, semoga pengungkapan Raden Tumenggung Dipayuda bisa menjadi ilmu tambahan buat kita semua. Jangan lupa, ikuti terus Motivasi Sehat, karena kupasan cerita yang akan datang jauh lebih menarik dan dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih.